3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Gue mau minta maaf karena kemarin nggak upload video karena ada beberapa masalah dalam editing. Dan ini juga masih dalam proses untuk ngebenerinnya. Jadi untuk 1-2 hari ini, gue cuma bisa upload 1 video per hari. Sebelum kita mulai ceritanya, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah memberikan donasi di Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama ada Koi Vermilion. Katanya semangat Min. Thank you Koi. Pasti semangat dong. Berikutnya ada Dea Lovi. Wah, mau tidur ada notif muncul. Ya udah, lihat aja dulu sebelum tidur. Hehehehe. Thank you Dea Lovi. Semoga jadi dongeng sebelum tidur. Berikutnya ada Ardi. Katanya rindu durasi sejam Min. Lagi ada trouble nih Ardi. Jadi durasinya cuma bisa 30 menit. Dan untuk 1-2 hari ini cuma bisa 1 video per hari. Sorry Ardi. Berikutnya ada Ibu. Katanya minta doanya ya teman-teman untuk kesembuhan ibuku yang habis operasi. Amin. Karena dia nggak menyebutkan nama ibunya atau nama dia, jadi kita doain aja buat seluruh ibu yang ada di dunia. Mari kita doakan buat semua ibu yang ada di seluruh dunia yang lagi habis operasi. Semoga cepat lekas sembuh. Berikutnya ada Yuda Retno. Katanya absen. Oke siap, thank you Yuda. Lanjut lagi ada Sakti. Baru kali ini ngelihat yang benar-benar update terus. Keep spirit bang. Maunya sih update terus ini, cuman lagi ada masalah dan lagi berusaha untuk dibenerin secepatnya. Jadi buat kalian semua, mohon bersabar ya. Dan gue minta maaf banget. Lanjut lagi kita ada Andi Fikri. Katanya, semangat uploadnya Min. Maaf cuma 1K. Nggak apa-apa Andi. Thank you Andi. Terakhir ada Putra. Pulang sekolah terus nonton Mimin jadi semangat deh. Thank you Putra. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukie berhasil mendapatkan 70 juta poin XP yang meningkatkan kultivasinya menjadi lapisan ketiga dari Void Ravening. Sistem mendeteksi ada kerusakan di tubuh Sukie dan menanyakan apakah Sukie ingin mengaktifkan fungsi perbaikan otomatis. Di sini Sukie menolak untuk melakukan pemulihan. Di sini Sukie berpikir dia harus terlihat berjuang keras dalam pertarungan ini. Dan hasilnya Sukie memanen force point dari penonton yang berada di situ. Keluarga Jing tampak panik karena kematian dari Tetua Swanchen. Tetua Agung semakin marah. Akhirnya kami berhasil membawa 4 murid itu ke 4 benua, tapi kau membunuhnya begitu aja. Bocah, aku akan membunuhmu di sini. Tetua Agung mengeluarkan kantong Spirit Beast. Hongyan sadar dan memperingatkan Sukie. Pria kecil, ini buruk. Kau cepatlah pergi. Itu adalah kantong Spirit Beast Swanchen. Tetua ini tertawa dengan bangga. Hah, lari. Ini sudah terlambat. Belalang emas suciku akan memakan kalian semua. Hahaha. Belalang emas ini memakan habis semua orang yang ada di situ hingga hanya tersisa tengkorak mereka. Belalang emas suci adalah dasar dari keluarga kerajaan Swanchen. Binatang ini sangat kuat dan mengerikan. Saat mereka keluar dalam kelompok, kultivator tahap from sintesis biasa akan mati saat menyentuhnya. Tetua Agung berkata, Yang mulia, ini adalah belalang emas suci yang aku bawa ke 4 benua. Kau harusnya tahu betapa bertekadnya aku untuk membawamu kembali ke Swanchen. Sekarang pembantaian akan dimulai. Hahaha. Pria kecil, kau cepatlah pergi. Chiang Hongyan membuat seal yang melindungi mereka dari serangan belalang itu. Di dalam hati Sukie, ternyata belalang emas ini bisa diblokir oleh Hongyan. Padahal kekuatan belalang emas ini sangat mengerikan. Mereka bisa melahap kultivator tahap Void Ravening secara instan. Tampaknya kekuatan Hongyan benar-benar meningkat saat di dalam peti mati perunggu itu. Situasi berbeda terjadi di keluarga Chiang.
Mereka sedang kacau balau. Tetua Xuanzhen, tarik kembali belalang emas sucimu itu. Kenapa kau menyerang kami? Penghalang yang dibuat oleh keluarga Qiang hancur dengan mudah oleh belalang emas ini. Satu persatu orang-orang di sana mati oleh belalang ini. Patriark yang juga berada di dalam aula tidak luput dari serangan belalang ini. Semua orang di keluarga Qiang meninggal. Sukui berkata, sepertinya udah gak ada lagi yang tersisa dari keluarga Qiang. Dalam radius 10 mil, sepertinya hanya kita berdua yang masih hidup. Pergerakan belalang emas ini juga sangat cepat. Tetua ini memerintahkan para belalang untuk tidak menyakiti Qiang Hongyan. Dan mereka semua fokus untuk menyerang Suqiwei. Suqiwei menggunakan Force Kingfish-nya yang telah diperkuat dengan 10.000 force point untuk menyerang belalang ini. Tapi serangan Suqiwei sangat mudah diatasi. Qiang Hongyan memberitahukan kepada Suqiwei bahwa belalang emas suci ini ditutupi oleh armor emas. Kekerasannya itu sangat luar biasa. Dan mereka bisa merubah formasi sesuka hati, sehingga akan sulit untuk menyerang dari depan. Karena inilah Suqiwei memanggil avatarnya. Sang avatar menyerang belalang ini menggunakan petir dari tubuh penjara Wanzhen. Serangan itu memang agak berdampak, tapi hanya beberapa belalang saja yang mati. Qiang Hongyan yang melihat ini memohon kepada tetua itu. Tetua Agung, tolong lepaskan dia. Aku akan kembali ke benua Xuanzhen bersamamu. Tetua Agung tampak senang. Benarkah yang mulia? Tapi Suqiwei masih bersikeras. Cih, kau pikir bisa membunuhku hanya dengan serangga ini? Gak mungkin. Garis kecil, jangan lakukan itu. Suqiwei mengeluarkan item yang dibelinya dari sistem. Dan dia memerintahkan Qiang Hongyan untuk menutup mulut dan hidungnya. Barang ini adalah semprotan serangga. Semprotan ini dilempar oleh Suqiwei dan diledakkan oleh avatarnya. Sehingga cairan semprotan itu menyebar kemana-mana. Qiang Hongyan berpikir, ini cuma asap. Meskipun baunya sangat aneh, tapi itu nggak memiliki kekuatan untuk membunuh. Bagaimana bisa ini mengalahkan belalang emas suci? Tapi tidak lama kemudian, para belalang ini mulai bermatian. Tetua Agung tampak kaget. Gimana bisa? Belalang emas suciku dikalahkan hanya dengan asap ini. Suqiwei dengan sombongnya berkata, hanya asap ini? Hah, ini bukanlah asap biasa. Ini adalah salah satu produk pembasmi serangga dari fraksi ledakan surgawi. Versi terakhir yang sudah disempurnakan. 1-5 botol aja udah cukup. Jika kalian ingin berurusan dengan belalang emas suci, silakan kunjungi fraksi ledakan surgawi kami. Hahaha. Suqiwei menggunakan 500 force point untuk ditukarkan dengan 50 botol pestisida. Karena acting yang dilakukan oleh Suqiwei berhasil mendapatkan 10.000 force point. Sekarang force point-nya telah mencapai 160.000. Tetua Agung yang melihat ini menjadi depresi. Semuanya berakhir. Jika barang ini masuk ke benua Xuanzhen, itu akan menggoncangkan fondasi dari Xuanzhen. Yang mulia, ini berkaitan dengan keamanan keluarga kerajaan Xuanzhen. Apa kau tidak ingin melakukan apa-apa? Qiang Hongyan menjawab, sudah ku bilang, jangan panggil aku yang mulia. Meskipun ayahku menyerahkan tata Xuanzhen kepadaku, aku hanya akan menjadi bonekanya. Aku gak ingin menjadi boneka. Aku tidak ingin hidup seperti kehidupanku sebelumnya. Aku hanya ingin hidup sesuai keinginanku. Misi yang diberikan Holy Spirit sudah gagal. Dan aku tidak akan bisa kembali ke benua Xuanzhen. Karena itu masalahnya, teman kecil, aku mengakui kekuatanmu. Dan aku bersedia menjadi pengikutmu. Suqiwei menjawab. Apa? Tetua ini melanjutkan. Aku gak tahu apa itu fraksi ledakan surgawi. Bisakah kau menerimaku? Suqiwei dengan tegas menjawab. Enggak. Sampah sepertimu gak layak menginjakan kaki di fraksi ledakan surgawi. Hah? Sampah? Dalam hati Qiang Hongyan, tahap setengah langkah Crossing Calamity sudah bisa dianggap tidak memiliki lawan di 4 benua. Tapi di hadapan Suqiwei, dia sama sekali tidak mempedulikannya. Suqiwei berkata lagi, serahkan kantongmu, dengan begitu aku akan mengampunimu. Suqiwei memerintahkan avatarnya untuk menggunakan teknik rahasia yaitu Bing, di mana teknik ini bisa mengambil barang milik orang lain. Dan kantong Spirit Beast itu pun ditarik oleh Suqiwei. Haha, kantong Spirit Beast ini sangat bagus. Tempat penyimpanan sistem gak bisa menyimpan makhluk hidup. Tapi sekarang aku punya ini, jadi aku bisa menyimpan makhluk hidup. Hahaha. Suqiwei memerintahkan sistem untuk menghapus kesadaran dari kantong spirit ini. Dengan menggunakan 500 force point, kantong spirit ini sudah berpindah tangan ke tangan Suqiwei. Segera Suqiwei menggunakan kantong itu untuk menyerap tetua ini. Tetua itu hanya bisa berteriak, tidak! Jangan kau lakukan itu! Hari ini aku beruntung. Sekarang aku memiliki peliharaan. Garis kecil, bagaimana kalau kita menjual orang ini kepada keluarga lain untuk dijadikan anjing penjaga? Anjing penjaga tahapan setengah Crossing Calamity itu pasti bisa dijual dengan harga yang bagus. Qiang Hongyan menjawab, memangnya siapa yang berani membelinya? Saat mereka sedang bercanda, tiba-tiba terdengar suara. Ternyata masih ada orang yang hidup di sekitar situ, yang telah tertimpa oleh reruntuhan. Seorang pria berkata kepada adik kecil ini, Linlin, apa kau baik-baik aja? Aku baik-baik aja kakak. Qiang Hongyan berkata, Taisu, Linlin,
Apa yang kalian lakukan di sini? Kedua orang ini berlari mendekat ke Hongyan. Sukue bertanya, siapa anak-anak ini? Dan Chiang Hongyan menjelaskan, mereka adalah anak-anak dari pamannya. Paman dan orang tuanya Chiang Hongyan meninggal secara bersamaan. Sukue mendengar namanya tanpa kaget. Hah? Chiang Taisu? Apa dia Raja Dewa Chiang Taisu? Teknik rahasia karakter Bing yang aku tukar dari sistem merupakan salah satu dari 9 teknik rahasia dari Setian. Tapi ini pasti hanya kebetulan. Ini bukanlah dunia Sentian. Bagaimana mungkin Chiang Taisu yang asli ada di sini? Buat yang belum tahu, Chiang Taisu ini adalah salah satu karakter yang ada di cerita sebelah, yaitu Shrouding the Heaven. Sukue mendekat ke mereka. Halo, apa kalian Chiang Taisu dan Chiang Lilin? Benar kakak. Kakak, terima kasih udah mengalahkan keluarga Chiang sialan itu. Lilin bertanya. Kakak, siapa namamu? Sukue memperkenalkan dirinya dengan bangga. Aku Sukue dari fraksi Ledakan Surgawi. Dan aku adalah kakak ipar kalian. Mereka berdua tampak kaget. Hah? Kakak ipar? Mereka langsung sigap berkata, salam kakak ipar. Sukue hanya bisa tertawa. Hahaha, senang bertemu denganmu. Sukue melirik ke arah Chiang Hongyan. Hah? Hongyan tidak membantah kata-kataku. Sepertinya dia juga setuju dengan kebohonganku mengaku sebagai kakak ipar mereka. Ini berarti, apakah kisah percintaanku udah mulai terbuka? Hahaha, mantap. Sukue melanjutkan lagi. Adik Taisu, apa kau ingin mempelajari teknik 9 rahasia? 9 rahasia? Apa itu? Ini adalah metode yang sangat kuat. Kau akan bertemu dengan anak muda yang bernama Ivan. Dan kau juga akan mengajarinya. Chiang Taisu langsung menjawab. Aku mengerti. Terima kasih kakak ipar. Anak baik, kalian berdua akan bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi. Siapapun yang berani mengganggu kalian di dunia ini, sebutkan saja nama fraksi Ledakan Surgawi. Mereka pasti akan ketakutan sampai terkencing-kencing. Wah, kakak ipar sangat hebat. Baiklah, ayo kita pergi. Kita akan ke keluarga Kong dan keluarga Pai. Mereka semua pasti akan memberikan hadiah pertemuan kepada Taisu dan Lin. Setelah mereka pergi, ternyata masih ada orang yang hidup di reruntuhan ini. Mereka adalah penonton yang melihat pertarungan Sukue. Untungnya kita berhasil bersembunyi di reruntuhan keluarga Chiang, sehingga kita tidak dilahap oleh belalang itu. Sangat menakutkan. Ternyata ada belalang yang mengerikan semacam itu di dunia ini. Sukue berhasil membunuh kultivator asing itu, dan sekarang 4 benua sudah aman. Kultivator asing itu berada di tahap setengah crossing calamity. Tapi Sukue menolak dia bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi. Fraksi Ledakan Surgawi ini pasti sangat misterius. 2 anak kecil dari keluarga Chiang barusan bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi. Aku mengerti. Bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi itu bukan tentang kultivasi, tapi tentang hubungan. Iya, seperti Duan Jude dan Ergozi. Ada juga Sekte Jile. Kita harus memberikan hadiah kepada mereka. Aku juga ingin bergabung dengan fraksi Ledakan Surgawi. Setelah itu, keluarga Kong dan Bai menjadi sasaran pemerasan tidak berperikmanusiaan yang dilakukan oleh Sukue. 2 keluarga besar itu menyerahkan semua harta mereka kepada Sukue untuk menghindari pembantaian. Oleh karena itu, 2 keluarga besar itu terhenti dan menjadi kekuatan kelas 3. Masa-masa indah tidak berlangsung lama. 4 benua belum stabil dalam beberapa hari. Tiba-tiba, Laut Utara menerima surat dari benua Swanchan. Surat itu menyebutkan bahwa keluarga kerajaan Swanchan sangat marah kepada tindakan Sukue dan memerintahkan 4 benua untuk mengembalikan Chiang Hongyan secepatnya. Jika tidak, setelah 5 tahun, kekuatan belenggu akan rusak dan kemudian daratan Swanchan akan menyerang 4 benua dalam satu gerakan. Saat orang-orang merasa panik, Sukue tampil untuk menenangkan mereka. Saudara-saudaraku dari 4 benua, kalian jangan panik. Siarkanlah kata-kataku ini, agar semua orang di 4 benua bisa mendengar suaraku. Aku punya sesuatu yang ingin aku beritahukan kepada kalian semua. Setelah itu, banyak transmisi suara yang tak terhitung jumlahnya datang ke kota kuno dari 4 benua. Keempat benua itu mendengarkan pidato dari Sukue. Sukue melanjutkan pidatonya. Saudara dan saudariku dari 4 benua, kalian harus tahu, di seberang Laut Utara terdapat daratan Swanchan. Mereka membuat tuntutan yang tidak masuk akal agar kita menyerahkan Chiang Hongyan. Dalam kasus ini, aku tidak menyetujui mereka. Jika mereka berani menginjakan kaki di 4 benua, berapa banyak yang akan terbunuh? Orang-orang mulai bergosip. Memangnya benua Swanchan itu mengerikan? Iya bro, katanya Swanchan itu memiliki kultivator di tahap puncak Mahayana. Bagaimana bisa kita melawannya? Sukue melanjutkan. Saudaraku, kalian menganggapnya terlalu sederhana. Kalian ini terlalu naif. Apa kalian pikir setelah kita menyerahkan Chiang Hongyan, keempat benua bisa tetap menjaga perdamaian? Itu nggak mungkin. Kalian semua salah. Meskipun kita menyerahkan Chiang Hongyan, belenggu itu masih tetap akan hancur dalam 5 tahun. Pada saat itu, benua Swanchan akan menyerang 4 benua. Terus bagaimana kalian akan melawannya? Apakah dengan bacot kalian? Bagaimanapun, semua ini disebabkan oleh satu hal, yaitu kalian lemah. Kalian pikir, karena aku lemah, aku tidak bisa melindungi 4 benua. Dan karena kalian juga lemah, apakah kalian rela menundukkan kepala kepada Swanchan untuk menjaga kedamaian? Tapi dengarkan aku, kelemahan itu bukanlah alasan.
Tidak ada gunanya melarikan diri. Jika kalian terus menjadi lemah dan tidak percaya diri, meskipun belenggu itu bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 100 tahun, pada akhirnya kalian tidak bisa lepas dari situasi di bawah tekanan. Aku bukanlah orang penyelamat. Aku hanya melindungi orang-orang di sekitarku. Aku nggak peduli dengan kehidupan Chiang Hong yang sebelumnya atau bahaya yang akan dia bawa. Yang aku tahu hanyalah kehidupan dia saat ini. Dia adalah wanitaku. Pidato ini membuat terpesona Chiang Hong-yan. Seseorang bertanya kepada Sukue, "Kultivator Su, kami mengerti apa yang kau katakan, tapi belenggu itu hanya bisa bertahan 5 tahun lagi. Bagaimana kita bisa menang serangan Swanchan?" Bagus, mampu mengajukan pertanyaan seperti itu, artinya kau masih bisa berpikir. Mulai hari ini, semua kultivator di 4 benua akan melakukan kultivasi tertutup. Semua taktik dari fraksi ledakan surgawi akan didedikasikan kepada semua orang secara gratis. Selama kalian bertarung di samping fraksi ledakan surgawi, kalian bisa mempelajari teknik tertinggi. Berdirilah kalian semua, orang-orang yang menderita dari seluruh dunia. Berdirilah kalian semua, para kultivator yang telah lapar akan kekuatan, yang seluruh darah kalian mendidih, berjuang demi nasib kita. Aku, Sukue, atas nama fraksi ledakan surgawi, secara resmi mendeklarasikan perang terhadap benua Swanchan. Kita hanya perlu tetap hidup dan berdiri, tidak akan pernah lagi berlutut hingga kita mati. Apakah kalian semua akan ikut denganku? Aku bersedia berjuang di samping fraksi ledakan surgawi. Berjuang demi martabat kita. Berjuang demi nasib kita. Sukue menyampaikan lagi. Berlatihlah. Berlatih dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini, kita semua adalah fraksi ledakan surgawi. Semua orang bersorak-sorak. Tampak amarah mereka telah mencapai puncaknya. Mereka semua berseru. Hari di mana Swanchan menyerang, itulah hari kematian mereka. Di sisi utara yang menerima transmisi mereka, yaitu suku Kunpeng, mereka juga setuju bergabung dengan fraksi ledakan surgawi. Sekte Jile, Kuil Suanin, Gunung Dewa Nancao, dan banyak lagi sekte-sekte yang bergabung dengan fraksi ledakan surgawi. Dengan ini semua, mereka sangat yakin 5 tahun lagi mereka pasti bisa mengalahkan benua Swanchan. Setelah itu, Sukue kembali untuk beristirahat. Pidato yang sangat bersemangat. Ini benar-benar sangat melelahkan. Tapi aku telah berhasil memobilisasi seluruh 4 benua untuk bertarung melawan Swanchan. Sekarang aku memiliki kepercayaan diri lebih. Kalau ngomong-ngomong soal force point, nggak usah disebutkan lagi. Aku telah mendapatkan 100.000 force point. Itu sangat layak. Setelah mengumpulkan 2 juta force point, aku bisa mengupgrade sistem. Dan aku bisa kembali ke bumi. Chiang Hong-yan menghampiri Sukue. "Pria kecil, kau terlalu banyak berteriak konyol. Sampai-sampai kau berkeringatan ini. Pidatomu hari ini benar-benar menarik. Sekarang keempat benua akan melawan Swanchan." Aku sangat tersentuh. Mereka berdua saling menatap dengan wajah mereka yang memerah. Sukue berkata lagi, "Suatu hari, aku akan membawamu kembali ke kampung halamanku. Membawamu untuk melihat adikku dan teman-temanku. Kemudian, kita akan mengadakan pernikahan yang megah." "Apa? Kau punya adik? Apakah itu di Gunung 5 Elemen?" "Enggak, itu bukan Gunung 5 Elemen. Kampung halamanku ada di tempat yang sangat jauh sekali. Suatu hari, kita akan pergi bersama ke sana." Terdengar suara ribut dari arah luar. "Hei! Kalian gak boleh masuk. Apa-apaan? Biarkan aku masuk. Aku adalah tetua dari fraksi ledakan surgawi." Enggak. Dewa ini adalah Mighty King dari fraksi ledakan surgawi. Berani-beraninya kalian menghentikanku. Aigo, semua orang sekarang ada fraksi ledakan surgawi. Apa yang kalian banggakan? Sukue sadar dengan suara siapa ini. Berpindah ke sisi luar. Di situ ada Ergozi dan Duan Jude. Ergozi lagi ngoceh-ngoceh. "Sialan, percaya atau enggak, dewa ini akan membunuhmu dalam 1 pukulan." Duan Jude juga ikut-ikutan. "Aku sedang terburu-buru untuk bertemu Sukue. Cepat biarkan kami lewat." Penjaga itu berkata, "Kultivator Su sedang istirahat. Kalian gak bisa masuk." Tiba-tiba ada air yang mengguyur mereka. Kedua orang ini marah. Sialan! Siapa yang menyiramkan air? Apa kau tidak lihat ada orang di sini?" Dari atas, Sukue tertawa terbak-bak. "Dasar ya, kalian berdua itu autis. Bukankah kalian bersenang-senang di luar sana? Untuk apa kembali lagi padaku?" "Sukue, aku tahu tentang belenggu di Laut Utara. Aku memiliki penemuan baru," kata Duan Jude. Akhirnya Sukue membiarkan mereka masuk ke dalam. Kedua makhluk ini tampak hormat dengan Chiang Hong-yan. "Salam yang mulia, umur panjang yang mulia." Sukue agak bingung. "Hei, ada apa dengan kalian?" Chiang Hong-yan juga merespon. "Jangan panggil aku yang mulia. Aku bukan bagian dari Swanchan." Tapi mereka tetap tidak mempedulikannya. "Yang mulia, aku telah memikirkan cara untuk menstabilkan belenggu di Laut Utara." "Apa? Apakah yang kau katakan itu benar?" Tapi kedua orang ini malah ribut, saling mengklaim bahwa dialah yang memikirkan cara itu. Sukue menggantikan mereka dan mengajak mereka untuk makan bersama. Perut mereka tampak keroncongan, tapi mereka tidak menyentuh makanan yang ada di atas meja. Sukue makin bingung.
Kalian ini benar-benar aneh. Biasanya kalian gak seperti ini kalau ngeliat makanan lezat. Ergozi menjawab, ada yang mulia di sini, jadi kami tidak berani untuk bersikap seperti itu. Duan Jude juga ikutan. Kami harus menunggu yang mulia untuk menggerakkan sumpit terlebih dahulu. Sukue berbicara melalui telepati kepada mereka. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Kenapa kalian takut pada Hongyan? Anak muda, apa kau nggak menyadari kalau kultivasi Chiang Hongyan sangat mengerikan? Saat dia di kerajaan Suyuan, dia bukan apa-apa, melainkan hanya tahap infant transformasi. Dengan belenggu yang ada di 4 benua, paling tinggi, kau hanya bisa mencapai tahap form sintesis. Duan Jude juga berkata, Patua ini sudah mempelajari rahasia dari guruku. Jadi aku bisa berlatih sampai ke lapisan kedua Crossing Calamity di 4 benua. Tapi gadis kecil ini, aku merasakan keanehannya. Aku sama sekali bukan tandingannya. Tiba-tiba Chiang Hongyan nimbrung di telepati itu. Dia berkata, karena tingkat kultivasiku di kehidupan sebelumnya adalah lapisan pertama tahap Mahayana. Sekarang, aku sudah melanjutkan kultivasiku. Jadi aku bisa secara bertahap kembali ke tahap Mahayana. Sekarang, aku hanya bisa kembali ke tahap Crossing Calamity. Mereka bertiga kaget. Hah? Kau mendengar ini? Chiang Hongyan tertawa. Aku cuma menguraikan suaramu aja. Mereka bertiga ketahuan telah berkomunikasi melalui telepati. Sukue langsung berkata, udah jangan bicara lagi, cepat makan itu. Tapi mereka berdua masih kekeh. Silakan yang mulai dulu untuk makan. Chiang Hongyan udah mulai kesal. Kalau kalian masih memanggilku yang mulia, aku nggak bakal makan. Sukue berkata, oke kalau gitu, kita akan berhenti makan. Lalu Sukue memanggil para pelayan untuk mengambil makanan yang ada di meja. Duan Jude dan Ergozi tampak sedih melihat kepergian makanan di depan mata mereka. Sukue berkata lagi, baiklah, jadi apa yang kalian rencanakan? Duan Jude berkata, kali ini belenggu laut utara rusak karena tidak disengaja. Setelah menyelidiki sampai ke akarnya, itu disebabkan oleh gunung 5 elemen. Apa kau bilang? Sukue tampak terkejut. Bocah, apa kau ingat rumput spiritual yang kau kumpulkan di negara 5 elemen? Pada awalnya, Vena Naga yang ada di bawah rumput roh merupakan bentuk dari mata lingkaran sihir kuno dari 4 benua. Karena kau menghancurkan mata ini, belenggu laut utara menjadi longgar. Dan itu membuat Suanchan mendapat keuntungan. Sukue tampak kesal. Heh, jangan menyalahkanku. Aku hanya menghancurkan 3. Kau yang menghancurkan 2 lainnya. Duan Jude mencoba berkelit. Udah. Nggak usah khawatirkan itu. Kita kembali kepada topiknya. Intinya adalah, di bawah gunung 5 elemen, setidaknya ada sebuah segel. Jika itu dihancurkan, area kuno ini akan sepenuhnya terhapuskan. Dan untuk memecahkan segel itu, kau membutuhkan tokat hitam ini. Sukue bertanya, apa maksudmu? Kenapa kau ingin menyingkirkan itu sepenuhnya? Di dalam hati Sukue, tokat ini kayaknya seperti yang aku dapatkan dari sistem. Ergozi berkata lagi, daripada menghancurkannya, lebih baik memperbaikinya. Sukue menggampar Ergozi. Bicara yang jelas. Apa yang kau maksud? Ergozi langsung bertanya, maksudku, karena mata gunung 5 elemen rusak setengahnya, itu akan mengkonsumsi sejumlah besar aura Arai. Dalam keadaan ini, Arai akan secara spontan mengkondensasi roh dan mencoba memperbaiki Arainya. Tapi Vena Naga sudah hancur sepenuhnya dan tidak mungkin untuk diperbaiki. Karena itu, lingkaran sihir kuno dari 4 benua menyia-nyiakan roh itu dan membuat belenggu di laut utara menjadi longgar. Duan Jude menambahkan, jika segel ke-6 hancur, mata Arai akan benar-benar hancur dan lingkaran sihir kuno akan berhenti memperbaiki diri. Aura yang masih ada di dalam lingkaran sihir itu cukup untuk mendukung 4-50 tahun. Chiang Hongyan dan Sukue tampak kaget. Apa? 40-50 tahun? Chiang Hongyan berkata, jika kita bisa mendapatkan waktu ini, kemenangan ke-4 benua pasti akan sangat meningkat. Ergozi melanjutkan, dewa ini menemukan formasi area kuno 4 benua di reruntuhan Mighty King. Itu membuktikan gunung 5 elemen adalah salah satunya. Sukue bertanya, tunggu, lalu segel terakhir? Bukankah segel terakhir itu menekan sebuah makhluk? Dalam hati Sukue, mungkinkah yang ditekan itu adalah Sun Gokong? Ergozi menambahkan, enggak. Aku sudah memasukinya di satu kehidupanku yang dulu. Aku tidak merasakan sebuah energi kehidupan di sana. Bahkan meskipun itu ada, itu pasti udah lama mati. Chiang Hongyan berkata, enggak, itu mungkin benar-benar ada. Sejauh yang aku ketahui, puncak tahap Mahayana bisa menjadi satu kesatuan dengan langit dan manusia, mencapai kondisi tak kasat mata dan tak terbatas. Jika makhluk itu dalam keadaan ini, bahkan jika Ergozi masuk, dia pasti tidak akan bisa menyadari keberadaannya. Mereka bertiga terdiam. Duan Jude berkata, jika segel terakhirnya rusak, bukankah makhluk itu akan lepas? Intinya, jika segel ke-6 rusak, akan ada makhluk yang keluar. Makhluk ini sangat kuat, tapi area 4 benua akan diperbaiki dan akan bisa bertahan sampai 40 atau 50 tahun. Cuman masalahnya, kalau makhluk itu keluar, kemungkinan besar makhluk ini akan menghancurkan 4 benua. Pembicaraan yang mereka lakukan ini menjadi sia-sia, dan Sukue menjadi marah kepada 2 orang ini. Mereka berdua ini gak berpikir bahwa segel itu menahan sebuah makhluk yang mengerikan, karena Ergozi udah pernah ke sana dan tidak merasakan apapun di tempat itu.
Sukue menjadi makin marah. Tanpa makhluk itu, maka untuk apa ada segel itu? Apa menurut kalian itu cuma dekorasi? Duanjude tampak bingung untuk menjawab. Dan akhirnya dia ditendang oleh Sukue dan memberikan misi kepada Duanjude untuk membawa orang-orang dari 4 benua pergi ke Gunung Dewa untuk berkultivasi. Karena di Gunung Dewa memiliki aura terbaik untuk berkultivasi. Chiang Hongyan bertanya, "Pria kecil, terus bagaimana dengan kita? Kita akan kembali ke Gunung 5 Elemen untuk melakukan kultivasi. Dan 5 tahun itu udah cukup lama." "Apa? Gunung 5 Elemen? Apa kau ingin menghancurkan segelnya?" "Enggak. Pertama-tama kita akan menjemput beberapa orang terlebih dahulu." Sukue berkata seperti ini sambil menunjukkan wajahnya yang memerah. Akhirnya Hongyan mempercayakan Taisu dan Linlin kepada Duanjude untuk mengirim mereka ke Sekte Jile agar berkultivasi. Sukue awalnya ingin berpergian dengan Chiang Hongyan sebagai pasangan, tapi Ergozi malah mengikutinya. Mereka menggunakan arai teleportasi untuk pergi ke negara air. Tibalah mereka di negara air. Negara air ini masih terasa sangat familiar. Anjing itu mengendus-ngendus dan dia mencium aroma dari sayap ayam panggang. Segeralah dia langsung melompat menuju ke arah aroma ini. "Hahaha, dewa ini akan mencari makan terlebih dahulu. Kalian berduaan dulu aja sana." Chiang Hongyan bertanya, "Sayap ayam panggang? Apakah negara air punya itu?" Sukue menjelaskan, "Pada awalnya, aku mengajarkan cara membuat sayap ayam panggang kepada seorang wanita di negara emas. Kemungkinan dia membuka cabang di negara air. Hehe, sekarang anjing sialan itu udah pergi. Tidak ada lagi yang mengganggu kita." Sukue berkata seperti itu sambil menunjukkan wajah mesumnya. Lalu Sukue memeluk Chiang Hongyan. Chiang Hongyan bertanya, "Memangnya dia mengganggu apa?" Sukue berkata, "Apalagi yang bisa dilakukan pria dan wanita dalam keadaan kesepian? Apa mungkin mereka akan membuka pestisida hitam?" Sukue langsung bersiap-siap untuk mencium Chiang Hongyan. Sebelum itu bisa terjadi, seorang wanita datang menghampiri mereka dan berteriak, "Kakak, kalian akhirnya kembali." Sukue dengan panik melepaskan pelukan itu. Chiang Hongyan berkata, Siswan, iya kami kembali. Kakak, aku barusan melihat Ergozi berlari dengan cepat. Jadi aku menebak kalau kalian sudah kembali. Kakak, aku sangat merindukanmu." Lalu dia memandang ke arah Sukue. "Pria bodoh, kok ada di sini juga?" Dalam hati Sukue, "Dasar anjing sialan. Lihat aja nanti, aku akan memberikan dia pelajaran." Setelahnya Sukue berusaha untuk memeluk Siswan. Siswan, kita akhirnya dibersatukan kembali." Siswan menghentikan Sukue. "Apa yang kau lakukan? Menjijikan banget. Menjauhlah dariku." Siswan membawa Chiang Hongyan menjauh dari Sukue. "Kakak, ada banyak hal yang ingin aku ceritakan. Ayo kita kembali ke sana dan ngobrol." Akhirnya Sukue ditinggal sendirian oleh mereka semua. Di atas bangunan tinggi, Sukue memandang kerumunan orang-orang di negara air. Orang-orang dari Gunung 5 Elemen ini sama sekali tidak mendengar berita tentang 4 benua. Tapi terkadang, ketidaktahuan juga menyenangkan. Jadi mereka nggak perlu panik. Di antara kerumunan, dia melihat seorang wanita. Dan itu sangat mirip dengan Master Duanjude. Dia bingung, kenapa wanita ini bisa ada di sini? Tiba-tiba si anjing bodoh ini muncul di belakang Sukue. "Oh, bukankah itu Peri Cixia dari Sekte Magtiku?" Sukue kaget. "Cixia apa? Anjing sialan, kenapa kau tiba-tiba ada di belakangku?" Ergozi menjelaskan, "Aku mengingat kembali kenangan di kehidupan sebelumnya. Setelah aku mengkonsumsi esensi darahku sendiri. Dia dikenal sebagai Peri Cixia. Dia itu memiliki temperamen yang kasar. Kau jangan bermain-main dengannya." "Tapi kenapa dia bisa ada di Gunung 5 Elemen?" Sukue berkata. "Hah? Peri Cixia? Berarti Xiaorouhu?" Tanpa menyelesaikan perkataannya, Sukue langsung pergi meninggalkan Ergozi. Aduh, bocah ini. Setiap dia melihat wanita cantik selalu aja kayak gitu. Sukue menghampiri wanita itu. "Halo kakak peri, kebetulan sekali kita bertemu di negara terpencil ini. Pasti ini adalah takdir." Cixia ini menjawab, "Kau itu sudah memperhatikanku dari tadi, saat kau berada di atap. Dan sekarang kau akhirnya berani turun dan menemuiku." "Sial, aku ketahuan." "Bocah, ternyata kau berasal dari negara 5 elemen." "Hehehe, itu benar. Aku dan Xiaorouhu berasal dari negara api." "Ngomong-ngomong, di mana Xiaorouhu?" "Dia nggak ada di sini." "Apa? Bukankah lebih baik membawanya keluar dan menemuiku setelah tubuhnya kembali?" Sepertinya kau masih peduli padanya." "Jangan khawatir, dia aman sekarang dan dia sedang berlatih di ladang herbalku." "Hah? Berlatih? Xiaorouhu itu hanya manusia biasa dan dia nggak pernah berhubungan dengan kultivator. Bagaimana dia bisa berkultivasi?" Wanita ini menjelaskan, "Tubuhnya sangat bagus. Itu adalah tubuh kekacauan 5 elemen yang langka. Aku sudah menerimanya menjadi murid. Tentu saja aku tidak akan menyakitinya. Masa-masa paling penting bagi tubuh 5 kekacauan elemen adalah 5 tahun pertama kelahirannya di dunia. Aku meninggalkannya di ladang herbal untuk berlatih. Itu akan sangat membantunya di masa depan." "Oh, jadi begitu. Maafkan aku karena sudah menyalahkanmu, dan aku berterima kasih atas kebaikanmu. Tapi kakak, kenapa kau datang ke negara 5 elemen? Aku adalah orang lokal di sini. Mungkin aja aku bisa membantumu." "Hah?
Nggak ada hubungannya denganmu. Lalu wanita ini pergi meninggalkan Sukyue. Apa? Dia pergi begitu aja? Bener nggak sih tali pernikahan itu? Kok nggak ada efeknya sama sekali? Ya udahlah, lupakan aja. Lebih baik aku pergi ke negara api aja. Sejak awal aku sudah berjanji kepada mereka. Aku pasti akan kembali dari luar dan menjemput mereka untuk tinggal di daratan yang lebih luas. Beberapa tahun telah berlalu. Saatnya aku untuk memenuhi janjiku. Yunlan, Nonaya, Ling-er, dan Xiaoqi. Tapi jika aku membawa mereka semua di hadapan Hongyan, kok tiba-tiba aku merasa merinding ya? Apa yang akan terjadi bila semua wanita itu berkumpul di satu tempat? Coba kalian tulis di kolom komentar. Demikian dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di esok hari. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta share video ini ke sosial media kalian. Biar semakin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Dan gue semakin semangat untuk membuat video-video yang lain. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa langsung tinggalin aja di kolom komentar. Gue usahakan untuk membalas semua komentar yang kalian tulis. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara!